Gen Z itu di label, kita tidak melabel ya, katanya sangat dekat dengan yang namanya kata depresi. Yap. What do you think about that? Nah, kalau kita lihat Gen Z tuh kalau sekarang berarti umurnya berapa sih kira-kira? Berapa ya? 20-an? Belasan, 20-an awal, 20-an, iya. ya nggak sih? Nah, ini adalah waktu kayak tadi informasi lebih gampang di zaman sekarang. Terekspos pun lebih gampang. Terekspos lebih gampang. Mungkin zaman dulu orang-orang yang usianya segitu tuh juga sedang mengalami depresi. Apakah depresi itu karena orang kurang bersyukur dan kurang berdoa? Gimana sih pandangan Tuhan tentang orang yang kena depresi gitu? Seolah-olah kayaknya orang depresi itu jauh dari Tuhan gitu. Hai guys, welcome to our podcast Sit In Podcast. Kembali lagi dengan gua, host di Sit In Podcast hari ini yang akan menemani Sit Eaters untuk belajar mendengar sebuah topik yang luar biasa hari ini. Sebelum kita mulai Sit Inners, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita yaitu GKDI Official. And you can find us at our media sosial lainnya seperti TikTok, Facebook, Instagram, semuanya at GKDI Official. So, hari ini kita akan berbicara tentang topik yang cukup menarik ya, cukup menarik, populer dan juga bisa dibilang hot topic. Karena hal ini bisa terjadi gak cuma di lingkungan kamu aja, gak cuma terjadi di lingkungan lu aja, tapi mungkin bisa terjadi di dalam diri kita sendiri. So, hari ini we talk about depression, dan depresi itu merupakan problem kesehatan masyarakat yang kita bisa bilang cukup serius. Seperti kata WHO atau World Health Organization menyatakan bahwa depresi berada pada urutan nomor 4 penyakit di seluruh dunia. Dan bisa diprediksikan akan menjadi masalah gangguan kesehatan yang utama kalau kita tidak anggap ini serius. Dan salah satu efek yang paling kita bilang mungkin bisa yang paling menyeramkan kali ya, untuk mungkin orang yang dengan gangguan depresi bisa mengakhiri hidup mereka sendiri. Dan tidak hanya berbicara tentang depresi, tapi depresi ini juga sangat dekat atau dapat label dekat sekali dengan generasi Gen Z kita bilangnya ya. Karena apa? Karena mental health terjadi di mana-mana. Ke kiri mental health, ke kanan mental health, apa-apa semua tentang mental health. So, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan seseorang yang terjun di dunia counseling dan juga mempelajari tentang psikologi. Dan kita bisa belajar banyak dari narasumber kita hari ini. Kita sambut saja Dika. Halo Rosi. Tepuk tangannya dulu dong. Halo. Halo Dika, apa kabar? Baik banget, Ros. Semoga di tahun yang baru ini kita semakin semangat ya. Amen. Topik bahasannya tentang depresi ini. Semoga kita bisa membantu banyak orang juga ya. Yap. Di dalam topik kita hari ini. So Sit Inners, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita dengarkan tentang topik depresi hari ini. Oke, gue mau langsung tanya aja nih untuk kita awalin tentang topik depresi ini. Mungkin kita bisa start tentang apa sih itu depresi secara general dan semakin topikal. Ya, benar banget. Sebelum kita bahas lebih jauh, pasti kita perlu tahu dulu dong ya arti depresi itu sendiri betul. Apa yang kayak gitu. Nah, kalau dari artinya sendiri, kalau kita mau lihat dari APA, American Psychiatric Associations, dia mendefinisikan depresi itu sebagai sebuah gangguan mental yang umum. Yang kayak tadi Rosi jelasin di awal ya, yang lo jelasin Ros, kayak ini banyak banget ditemuin kayak gitu. Karena ini memang salah satu gangguan mental yang umum yang punya efek negatif sama orang yang punya depresi ini. Efek negatifnya tuh apa aja sih? Efek negatifnya itu mempengaruhi bagaimana orang berpikir, bertindak, dan bahkan merasakan sesuatu kayak gitu. So, kalau kita lihat dari artinya sendiri, berarti depresi adalah gangguan mental yang punya efek negatif dan mengubah cara orang berpikir, merasakan, dan bahkan berperilaku kayak gitu. That's the reason why ya kenapa dianggap serius ya. Karena ini sangat melekat di dalam kehidupan kita. Nah, tadi kan lo udah jelasin nih secara pengertian tentang apa sih itu depresi. Nah, gue penasaran nih. Kalau kita tahu ini definisi dari depresi, kalau kita balik, hal-hal apa aja yang kita nggak boleh salah mengerti tentang depresi? Oke. Apa hal yang nggak boleh kita salah artikan ya tentang depresi ya? Betul. Nah, yang paling tricky kalau kita bahas tentang depresi ini kan tentang emosi negatif nih. Biasanya yang kayak gloomy, sedih, yang kayak gitu-gitu ya. Nah, kadang-kadang tuh orang salah mengartikan grief atau kesedihan dengan depresi. Semuanya depresi. Betul. So kayak dikit-dikit lagi grief kayak
lagi grieving terus jadinya mikirnya kayak gue lagi depresi deh, kayak gitu. Padahal kita perlu lihat perbedaannya dulu yang kayak gitu. Kalau tadi grieving kan juga sebenarnya kasih efek negatif buat kita kan. Iya. Tapi perbedaannya adalah waktu kita grieving ada beberapa things yang kita perlu aware, yang kayak gitu, yang membedakan kita dengan depresi. Kalau misalnya depresi itu tuh punya beberapa gejala yang berturut-turut selama 2 minggu orang itu rasakan. Baru bisa dikategorikan depresi yang kayak gitu. Yaitu kayak contohnya kehilangan kesenangan yang seharusnya dia senang lakuin sebelumnya. Hobi-hobi dia yang biasa dia lakukan, dia udah gak ada semangatnya lagi untuk lakuin. Demotivated. Udah, ya betul banget, gitu. Betul banget. Terus abis itu ada perubahan dalam nafsu makan dia. Bisa yang berkurang banget, bisa yang jadi berlebih banget juga, yang kayak gitu. Terus bisa punya perasaan sedih. Ini yang tricky nih, karena orang kayak udah punya satu simptom sini aja, terus mereka udah kayak, oh gue depresi nih, yang kayak gitu. Perasaan sedih yang berlarut-larut, yang terjadi selama 2 minggu berturut-turut, kayak gitu. Terus gangguan tidur, bahkan yang paling parahnya adalah pikiran yang ada di kepala mereka, atau keinginan untuk mengakhiri hidup, yang kayak gitu. Sedangkan kalau dan yang paling kita perlu aware tentang perbedaan depresi dan grief ini adalah the way mereka melihat diri mereka. Gimana gitu. cara mereka Betul melihat banget. diri mereka sendiri ya. Betul. So the key adalah dalam depresi itu orang bisa punya self esteem yang rendah. Karena mereka nggak lihat self worthnya mereka, kayak gitu. Sedangkan grieving itu perasaan sedih, tapi itu nggak mengubah the way mereka lihat diri mereka sendiri. Hanya karena kehilangan. Betul. Seseorang yang dear in their heart ya. Oke, wow. Tipis, tricky, tapi mungkin kita bisa jelasin lebih lanjut kali ya. Betul. Nah, lebih dalam lagi gue pengen tanya sih tentang mungkin ya bisa dibilang hal yang salah kita artikan di dalam depresi. Bisa jadi kita miskonsepsi loh. Mungkin kan yang berbicara terutama anak Gen Z nih, kita tuh dekat banget ya dengan yang namanya media sosial, information di mana-mana. Gak bisa dikontrol kadang gitu loh. Siapapun bisa kasih informasi. Jadi yang kita dengar di media sosial gak cuma mungkin dokter kejiwaan, psikiater, psikolog ngomongin tentang depresi mungkin lebih bisa dipercaya gitu ya. Tapi kan semua orang bisa talk about that gitu. Yap, betul. Nah, hal-hal yang bahaya kali ya, gue pengen tanya. Yap, sebenarnya Gen Z ini punya banyak keuntungan juga ya di hidup mereka ya. Betul. Dengan akses informasi yang gampang banget nih. Kalau mereka mau cari informasi tentang apa, tinggal klik, muncul semua yang kayak gitu. Tutorial potong sambal misalnya. Betul. Atau misalnya apa, mau make up 3 menit, tutorial ya, 3 menit atau apa kayak gitu. Get ready with me ya. Betul. Kayak semua informasi yang mereka mau tuh gampang banget mereka dapat. Nah, cuman mungkin hal yang mereka perlu aware adalah the way informasi yang masuk ke mereka itu jangan sampai itu buat mereka overthink. Betul, karena bisa jadi tadi yang Rosi bilang ya, kayak yang lu bilang Ros, cari informasi itu sekarang gampang banget. Kayak lu punya simptom apa, lu klik, bisa aja muncul tiba-tiba depresi. Oh, ini simptom saya depresi nih. Ya gitu. Akhirnya mereka label, oh kayak gue depresi deh gitu. Nah, so yang perlu anak-anak Gen Z muda ini aware adalah waktu mereka terima informasi, jangan sampai itu membuat mereka melabel diri mereka. Malah tambah overthink dan khawatir ya. Jadi depresi kayak, beneran. Betul, kayak gitu. So kalau emang mereka ngerasa kayak oke, gue punya simptom-simptom sini deh, mungkin bisa lakukan konseling untuk konfirmasi atau apa. Jangan sampai mereka label tanpa adanya konfirmasi dari profesional kayak gitu. Gue pernah sih punya pengalaman kayak gini. Gue pernah self-diagnose juga nih, BTW nih, disclaimer nih. Buat sit-inners ya, kita latihan ya untuk tidak salah untuk mengambil information. Gue pernah sakit kepala depan nih. Gue cek nih, sakit kepala front of my head gitu ya. Yang keluar kanker. Wah, panik nih. Betul. Ternyata pas bawa ke dokter kurang makan. Kelaparan. Itu beneran terjadi loh ya sit-inners. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak berguna untuk kita. Betul. So ya itu menarik sih ya. Cuman ya I agree with you waktu ngomongin tentang jangan sampai informasi yang dengan mudah kita dapatkan membuat kita juga semakin mudah jatuh ke dalam pemikiran-pemikiran bahwa kita semakin tidak sehat. Betul. Ya. Jadi ya untuk kita semua yang mengalami, mungkin sekarang lagi merasakan ya, sit-inners atau siapapun pendengar di rumah merasakan kemungkinan saya mengalami simptom-simptom yang tadi dibicarakan oleh Dika ya. Mungkin mengarah ke depresi, cari pertolongan profesional sebelum melabel diri sendiri ya. Betul banget. Oke, nice. So, aku gua mau ngomongin tentang banyak banget nih di dunia, nggak cuma di dunia, mungkin tadi balik-balik lagi ke media sosial atau di mana-mana banyak banget loh orang ngomongin tentang mental health.
Yap. Kenapa ya orang-orang jadi banyak banget bahas mental health? Sepenting apa sih mental health itu? Yap, ini jadi hot topic banget Hot topic. Orang jadi lebih hot topic, aware iya. tentang mental health-nya mereka yang kayak gitu. Karena mungkin ya ini ada perubahan zaman ya dari generasi ke generasi. Yang kalau dulu, zaman dulu kalau kita lihat zamannya papa mama kita tuh gen apa ya? Kita gen apa ya? Kita millennials tapi Kita apa sih? kita millennials. Millennials. Betul, kita millennials. Ketahuan dong. It's okay, Tapi jiwa kita jiwanya Gen Z, ya, bro. betul. Okay. Mungkin ada perubahan generasi yang akhirnya bikin jadi aware. Kalau zaman dulu, generasi zaman dulu, mereka mungkin udah nggak punya kepikiran untuk pikirin hal-hal kayak mental health dan lain-lain, karena mereka punya keinginannya untuk gimana sih caranya survive hidup, gimana sih cara bertahan. Information juga nggak terlalu seluas sekarang sih. Ya. Nah kalau sekarang, generasi zaman sekarang semua punya kemudahan. Ya nggak sih, akses informasi lebih gampang, tentang kehidupan juga lebih stabil, ya nggak sih. So itu yang bikin mereka jadi punya banyak punya kesempatan untuk dapat informasi tentang hal-hal gini tuh lebih gampang sebenarnya. Jadi itu bikin mereka aware dibandingkan zaman dulu. Ya gitu. That's why kalau misalnya dibilang kenapa ya zaman sekarang kok tentang mental health jadi hot topic banget nih, orang bisa dikit-dikit kayak aduh gue lagi butuh healing, karena gue lagi stres, healing hilang. Betul. Atau kayak misalnya apa yang kayak gitu, itu kan jadi hal yang jadi kayak gampang banget orang ucapkan yang kayak gitu. Karena mau dibilang secara generasi juga ya inilah yang terjadi di generasi yang sekarang kayak gitu. Ya pantas ya, jadi gue agak sedikit aware. Kalau nih tadi kita bahas tentang orang self diagnose misalnya, wah sakit hati karena ditinggalin pacar, wah galau saat itu, upload lagu galau, semua galau, bilang aduh aku depresi kehilangan kamu, misalnya gitu. Kalau zaman dulu, zaman bokap nyokap kita ya, boro-boro putus cinta, mungkin surat kalengnya baru muncul 2 minggu ke depan udah hilang perasaannya. Gak sempat, gak real time. Udah healing duluan. Udah bahkan ada yang baru kali ya. Betul. Wow, zaman kita luar biasa ya. Yap. Nah, mungkin kita kembali ke topik ya. Bahas tentang yang namanya penyebab seseorang bisa mengalami depresi, mungkin lebih secara nyatanya itu seperti apa sih, terutama faktor-faktornya. Daripada kita self diagnose kan, mungkin betul, kita bisa mengerti simptomnya untuk dibawa ke tempat yang tepat gitu kan ya. Kira-kira gimana menurut lu faktor-faktor yang bisa membuat seseorang itu depresi? Yap. Sebenarnya kalau kita mau lihat faktornya, itu tuh ada beberapa faktor, Ros. Tapi kan yang paling umum tuh orang selalu kaitinnya sama personality, ya nggak sih? Yap, introvert. Kalau lu introvert kayak lu gampang kayak depresi kayak muka depresi deh yang kayak gitu. Kayak lu nggak suka bergaul, suka di rumah, kayak lu depresi deh yang kayak gitu. Kasian banget ya orang-orang yang punya personality. Ya betul, makanya. Tapi mungkin personality juga punya dampak. Tapi bukan itu doang yang jadi salah satu faktor penyebab depresi. Kalau kita mau lihat secara ilmiahnya, secara penelitian yang ada beberapa faktor yang nyebabin depresi bisa terjadi. Ada yang namanya biochemistry. Biochemistry, ya itu jadi ada chemicals di otak kita yang mengaktifkan kerja otak kita untuk timbulin simptom-simptom depresi itu di diri kita. Kalau kita lihat kan ada hormon, ada apa yang kayak itu dari biochemistry, ya betul. itu juga dari biochemistry kan, chemical yang kasih sinyal ke kita kayak tubuh kita ngerasain sesuatu nih kayak gitu. Terus ada juga faktor genetics, keturunan. Oh ya. Ya betul. So kayak orang bisa yang ngerasa kadang-kadang mereka bisa ngerasa, aduh gue kenapa ya yang kayak gini, kok gue bisa berasa aneh, kayak keluarga gue nggak ada yang kayak begini deh yang kayak gitu. Mungkin kalau dilihat garis keturunannya ada gitu. Tapi tidak terdetek karena zaman dulu ya, surat kalengnya. Oke. Ya, tapi kalau kita mau lihat sebenarnya genetik itu dia punya peran jadi salah satu faktor yang menyebabkan orang punya depresi gitu. So ada faktor itunya juga. Dan terus yang terakhir selain personality tadi ada lingkungan. Oke. Nah ini lingkungan ini juga sebenarnya punya dampak yang lumayan yang kayak gitu. Orang-orang yang berkembang di lingkungan yang mungkin dia menyaksikan kekerasan terus-menerus, atau kemiskinan yang mereka nggak bisa hindarin dan lain-lain, itu kan mempengaruhi the way mereka melihat diri mereka kan. Nah dari lingkungan itulah itu yang bisa jadi salah satu faktor yang menyebabkan orang jadi lebih mudah punya depresi ini. Kembali lagi tentang self worth ya, gimana orang-orang melihat dirinya sendiri dengan lingkungan. Betul. Yang membentuk mereka jadi punya
konsep diri seperti apa. Yep. Oke, berarti ini ada benang merahnya nih ya. Jadi faktor-faktor itu nggak hanya karena kesedihan semata atau lingkungan, ternyata bahkan ada yang dari namanya biochemistry, personality, keturunan, dan lingkungan yang paling banyak ya kita dengar cerita-ceritanya. Oke, thank you for the explanation. Nah, mungkin kita mau lebih menjurus nih tentang tadi kita ngomongin Gen Z mulu ya. Nah, gue denger nih, Gen Z itu di label, kita tidak melabel ya, katanya sangat dekat dengan yang namanya kata depresi. What do you think about that? Nah, kalau kita lihat Gen Z tuh kalau sekarang berarti umurnya berapa sih kira-kira? Berapa ya? 20-an? Belasan, 20-an awal, 20-an, iya. ya nggak sih? Nah, ini adalah waktu kayak tadi, informasi lebih gampang di zaman sekarang. Terekspos pun lebih gampang. Mungkin zaman dulu orang-orang yang usia segitu tuh juga sedang mengalami depresi. Tapi nggak tahu. Tapi exposure-nya nggak ada. Ya nggak sih? Tapi karena ini kita gampang dapat exposure dan lain-lain, jadi kita bisa kayak label Gen Z nih. Kayak gitu. Kalau kita lihat sebenarnya di umur-umur Gen Z inilah umur-umur yang paling rentan untuk orang bisa mengalami yang namanya depresi di hidup mereka. Oh iya, kenapa itu? Itu berarti usianya di akhir masa remaja mereka, belasan tahunnya mereka, sampai ke 20-an something, pertengahan 20. Kenapa? Karena ini faktor-faktor orang lagi cari jati diri. Iya nggak sih? Identitas diri mereka. Bahas-bahas FOMO nih jangan-jangan ya. Betul. Terus jadi mereka di masa-masa ini mereka lagi kompetitif, lagi compare diri mereka sama banyak orang. Belum lagi zaman sekarang pressure kerja atau achievement nomor 1, ya nggak sih? Itu yang bikin mereka akhirnya ngerasa kayak compare diri mereka sama orang, yang akhirnya bikin mereka stres. Karena mereka bisa ngerasa kayak kayak gue nggak good enough deh. Yang akhirnya bikin mereka lihat self worth mereka rusak, yang akhirnya menuju ke depresi yang kayak gitu. So kalau dibilang kenapa Gen Z familiar banget ya, mungkin karena mereka lagi di umur-umur rentannya mereka. Umur-umur rentan. Karena sih kalau menurut gue ya, dari apa yang gue lihat juga karena saking gedenya media sosial, ya kan? Yap. FOMO jadi depresi, merasa tertinggal, nggak kayak orang-orang, nggak keren, kurang cantik, kurang kaya, kurang semua kurang. Karena apa yang diekspos di media sosial pun hal-hal yang kelihatannya semuanya baik ya. Betul. Indah, membuat sebenarnya orang itu harusnya seperti ini nih. Betul banget. Pinggang kecil gitu, muka lancip gitu, putih gitu ya. Sama harus kaya, punya mobil Lambo ya. Sekarang kalau lihat di Twitter ya Ros, umur 20 harus achieve berapa puluh juta pertama kayak gitu. Kalau nggak nyampe, wah stres. Pressure banget kan buat orang benar, kayak gitu. Benar. Terus zaman sekarang kita lebih gampang lihat kata depresi. Tapi kalau kita lihat zaman millennials kita nih, zaman dulu mungkin dia lebih lebih familiar dengan kata quarter life crisis. Oke. Gitu. Benar. Padahal sebenarnya sama aja yang kayak gitu. Kurang lebih sama, nggak sama persis, tapi kurang lebih apa yang lagi dirasain tuh sama. Kayak gitu. Cuma pembahasan aja yang beda ya. Oke, nice. Jadi quite dangerous sih menurut gue sendiri kalau sampai kita di Gen Z sekarang. Ya kita juga living our life di zaman-zamannya Gen Z ya. Kalau sampai kita terbuai lah dengan yang namanya expectation dari dunia, tapi tanpa menyadari bahwa itu bisa lead us to depression. So gue mau bahas satu hal lagi nih, yaitu tentang balik lagi tentang yang namanya self diagnose. Kenapa sih gue tekanin ini? Karena gue berasa banyak banget yang bisa klaim dirinya depresi. Tapi setelah gue mendengarkan penjelasan lu bilang kayak nggak semuanya depresi, nggak semuanya begini, ada faktor, ada tanda-tanda, ada macam-macam. Berarti sebenarnya jalurnya panjang untuk bisa assess kalau kita itu kena depresi gitu ya. Nah, seberapa menurut lu nih Dik, sebagai orang yang udah sering banget counselingin orang dengan gangguan depresi ya, seberapa berbahayanya kita kalau self diagnose? Seberapa bahayanya? Bahaya banget ya. Oke. Karena itu jadi bikin kita melabel diri kita sendiri. Betul. Itu yang jadi kayak mengkonfirmasi apa yang sebenarnya mungkin itu bukan sesuatu yang terjadi di kehidupan kita, yang terjadi di diri kita. Tapi karena kita merasa punya label itu di diri kita mengkonfirmasi. Itu kan benar gitu ya. Iya, so kita percaya kayak ini diri gue kayak begini nih. Kayak gitu. Dan
Yang bahaya adalah mereka jadi cuman bisa lihat kayak, oh kalau gue lagi feel sad, kalau gue lagi nggak ada nggak ada semangat, gue pasti depresi. Kayak gitu. Itu yang bikin orang jadi menghindari emosi negatif lainnya kan. Jadi kayak mereka label kayak, oh mungkin terjadi juga karena orang menghindari emosi negatif itu, Ros. Karena kan orang kayak sekarang kalau lihat zaman sekarang emosi negatif tuh kayak harus di-avoid, ya gak sih? Iya. You have to look happy all the time. Kalau lu ada masalah lu harus bisa strong, ya gak sih, yang kayak gitu-gitu. Nah mungkin karena mereka merasa kayak gue gak boleh kayak gini, ini yang kependem, yang akhirnya mungkin bisa menimbulkan depresi karena sesuatu yang gak keproses. Nah tapi waktu mereka diagnosa diri mereka sendiri, itu jadi bahaya karena abis itu mereka nggak tahu what to do next. Karena mereka cuma tahu kayak, oke, ini gua dan gua begini, dan gua begini. Gak ada harapan gitu ya. Betul. Berarti gue bisa simpulin apa yang lu jelasin. Bahayanya self diagnose sama sebenarnya boleh aja ya kita mencari tahu apa yang kita alamin ya, sakit perut ya obatnya apa gitu. Betul. Ya. Tapi kalau too much atau malah mengklaim diri, perbedaannya adalah sampai di self pity, bener? Betul. Mengasihani diri sendiri tapi tidak cari pertolongan dong. Betul. Jadi kayak ya udah hopeless gitu. Tapi mungkin akan lebih baik ya kalau kita mulai merasakan symptoms again and again, kita cari pertolongan ya. Betul. Nice. So sit-iners, mari kita berjuang untuk tidak self-diagnose tapi lebih bijak untuk mengelola informasi-informasi yang kita dapat. Back again to the topic. Tadi kita udah bahas banyak tentang apa sih itu depresi, faktor-faktor, ciri-ciri, self-diagnose dan miskonsepsi. Banyak banget kita menggali tentang apa itu depression ya. Nah, yang mau gue tanya kali ini adalah bagaimana sih kalau kita bertemu dengan teman, keluarga atau orang-orang di sekitar kita yang mengalami depresi. Apa yang harus kita lakukan, Dik? Hal pertama dan paling penting yang kita perlu lakukan adalah acceptance. Wow. Ini penting banget, Ros. Karena kalau kita lihat dari sudut pandang orang yang sedang depresi, itu buat mereka juga nggak mudah. So mereka sebenarnya tahu nggak feeling yang mereka rasain tuh mengganggu mereka. Tahu banget juga ya. So waktu orang datang terus lihat dan judging, itu nggak helpful sama sekali. Karena mereka sendiri juga udah tahu itu sesuatu yang something's wrong nih sama gue, kayak gitu. So the first thing yang kita perlu punya adalah untuk menghadapi case ini adalah acceptance dulu. Karena feeling yang mereka rasakan sebenarnya valid loh, kayak gitu. Itu pun ganggu mereka nggak bisa tidur, nafsu makan mereka hilang. They are struggle. Betul, kayak hal-hal yang mereka tadinya enjoy, mereka jadi nggak bisa enjoy, gampang capek, kayak gitu. Itu pun buat mereka berat yang kayak gitu. So kalau kita nggak punya acceptance untuk punya understanding ke mereka, itu bikin mereka nggak akan membantu mereka sama sekali yang kayak gitu. Iya, anggapannya kayak self identity atau self worth lagi rendah, ditambah lagi banyak jaji. Betul, karena orang gampang banget kan lihat kayak lemah banget lu kayak gitu doang aja sedih yang kayak gitu. Itu aja nangis. Betul, atau kayak lu nggak doa ya kayak gitu. Atau misalnya kayak lu kurang bersyukur banget yang kayak gitu. Padahal kan kita nggak tahu, mungkin mereka udah doa segitunya untuk perasaan itu hilang, tapi tetap ada juga yang kayak gitu. Wow, ya, make sense. Betul, gue juga jadinya nggak ingat satu hal ya. For your information ya, sebenarnya gue dulu pernah ngalamin yang namanya depresi berat. Like I struggle for 6 years, severe depression, minum obat juga untuk bisa tidur ya lebih tepatnya, karena udah nggak sampai ya itu mengefek ke perilaku, pikiran dan perasaan dan tindakan juga sampai ke body gitu ya. Yang sering gue denger ya, jujur aja gue tumbuh besar di gereja. Gue tumbuh besar di gereja. And I can claim aku percaya Tuhan Yesus. Tapi ada loh momen dimana waktu gue mengalami depression, waktu orang-orang di sekitar gue, lu kurang berdoa. Gue pernah dengar itu cuy. Mungkin teman-teman sit-iners juga yang mengalami depression pernah alamin itu kali ya. Gue pernah dengerin itu. Lu kurang berdoa, lu kurang bersyukur. Gue marah loh. Tapi di satu sisi gue guilty juga, apa iya ya? Gue jadi bingung tau. Jadi gue berasa stuck and frustasi banget. So can you kasih pencerahan juga nih buat gue ya sama teman-teman yang denger nih hari ini. Apakah depresi itu karena orang kurang bersyukur dan kurang berdoa? Gimana sih pandangan Tuhan tentang orang yang kena depresi gitu? Seolah-olah kayaknya orang depresi itu jauh dari Tuhan gitu. Itu gue cukup sedih sih waktu itu. But I'm so grateful ya hari ini gue banyak
kebantu juga ya sama orang-orang yang mau understand and accept me gitu. Mungkin buat teman-teman yang di rumah ya butuh penjelasan nih tentang hal ini. Gimana tuh? Ya, kalau kita tadi Rosi, lu sempat bilang ya kayak Tuhan jauh banget nih sama gua gitu. Bahkan kalau kita lihat di Alkitab dibilang apa? Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Oh, iya juga. Ya nggak sih? Iya benar-benar. Cuma kan tuh cara orang distract kita punya pikiran nggak sih kayak gitu. Sebenarnya bukan berarti mereka jadinya kayak dijudge kayak kurang, kayak tadi yang lu bilang lah, kurang doa atau apa, karena itu bikin mereka jadi feel guilty dan memperburuk the way mereka lihat diri mereka sendiri. Iya. Karena bikin mereka jadi ngerasa kayak ya kan gue salah lagi, ya kan gue nggak deserve lagi, atau kayak emang gue self esteemnya jadi makin rendah kayak gitu. Istilahnya kayak udah ditolak sama kalayak ramai, ditolak pula sama Tuhan gitu ya. Wow. Dan cara hal yang paling kadang-kadang jadinya bingung juga kan, karena mereka mungkin orang yang punya perasaan depresi ini, mereka doa juga dengan desperate untuk supaya hal-hal itu bisa hilang dari kehidupan mereka yang kayak gitu. Feeling-feeling negatifnya hilang di kehidupan mereka yang gitu. So kalau misalnya ditanya apa hal yang bisa helpful, the way kita treat mereka gimana, untuk bawa mereka berdoa dan bersyukurnya gimana, ajak mereka doa untuk mereka bisa lihat self esteem mereka di mata Tuhan. Wow. Itu yang paling penting. Karena kan orang dengan depresi ini mereka ke distract dengan the way mereka lihat diri mereka nggak berharga, mereka nggak deserve bahagia ya, kayak mereka udah kayak keadaannya kayak gitu, Tuhan pun kayak benci banget ya sama mereka, kayak jauh banget dari Tuhan yang kayak gitu. Itu kan sebenarnya yang salah kan. Nah, so di momen-momen seperti itu yang paling penting adalah bantu mereka untuk bisa lihat, doanya pun untuk bantu mereka bisa lihat identitas mereka yang sesungguhnya. Gitu. Kalau mereka tuh ya berharga dengan kekurangan dan kelebihannya mereka gitu. Iya. Gila ya. Gue dengar penjelasan ini hati gue terguncang nih. Ada alasan kali ya kenapa gue yang jadi host ya. Benar juga ya. Tapi gue jadi mungkin bisa sharing dikit kali ya tentang mungkin as orang yang mengalami depression saat-saat itu. Seperti yang tadi gue bilang ya, jujur aja gue sempat mengalami kayak Tuhan pun tolak gue gitu. Dan gue bingung mau kemana. Gue juga kayak desperate banget, pengen keluar dari rasa sedih, rasa yang mengikat ini gitu loh. Cuy, ada di mana satu momen gue mau bangkit dari kasurnya nggak bisa. Gimana gue mau cari pertolongan gitu. Jadi wow bro, gue berasa sangat tenggelam dalam depression and self pity juga pastinya. Ditolak banyak orang gitu loh. Tapi gue ingat banget saat itu. Karena pandangan populer tentang depression dan juga Tuhan ya, ketuhanan tuh kayak agak sedikit susah digabungin. Gue alamin cuy. Bahkan temen gue yang depresi gue juga pernah jadinya keikut ya. Jangan suruh gue doa sampai kayak gitu. Kita bisa ngomong kayak gitu cuy. Padahal kita dari kecil dari gereja ya. Tapi gue ingat banget sih, kecenderungan waktu gue mengalami yang namanya depresi, ada juga tindakan negatif gue terhadap merespon orang. Karena lagi self pity, lagi negatif, tertolak gitu kan. Jadi marah dengan diri sendiri dan orang lain gitu loh. Ada momen dimana gue ingat some community ya, gereja kita ya, mau bantu gue gitu untuk bisa mengenal Tuhan. Tapi hambatannya adalah gue lagi depresi dan tidak mau berbicara dengan orang. Gue mistrustnya luar biasa loh. At that time gue juga masih ada pemikiran kalau Tuhan dan mental health itu tidak bisa disatukan. Tapi gue ingat banget sih, acceptance yang lu bilang itu gue rasakan. Ternyata gue gak bisa sendirian. Tapi gue ingat banget ya brother sister kita ya waktu itu ya, they help me untuk mengenal firman lewat Bible study. Yang banyak dibahas bukan karena lu kurang berdoa, kurang bersyukur, karena lu mungkin berdosa sampai ditolak Tuhan, wah, yang menghakimi. Tapi yang malahan gue inget ya, ngebantu gue banget loh. Gue malahan dikenalkan sama sosok Tuhan yang penuh kasih, yang bahkan rela mati buat gue. Wow. Itu yang gue inget. Gue jadi terharu banget sih kalau bahas ini ya. Karena ternyata ya orang-orang yang melihat Tuhan itu besar akan help juga ya untuk membantu gue yang waktu itu problematik banget, gue mistrust gitu kan. Tapi akhirnya gue kebantu loh, dikenalkan dengan sosok Tuhan yang penuh kasih. Beda banget dengan apa yang gue pikirkan sebelumnya kalau Tuhan tadi menolak gue gitu ya. Karena kan kita lihat self esteem kita secara dunia jelek banget ya. Tapi ternyata waktu belajar firman gue lihat Tuhan memandang gue sangat berharga kayak gitu. So
Ya gue sih bisa klaim ya, gue sih dengan penuh conviction akan bilang ternyata Tuhan tuh peduli banget sama orang-orang yang depresi. Betul banget. Help me until now. Betul, betul. Jadi gue relate banget apa yang lu bilang tentang acceptance, gak cuma orang ya, tapi ternyata firman jadi bisa bersyukur dan juga berdoa. Betul banget. Makanya tadi yang gue bring up juga kan, bahkan di Alkitab sendiri dibilang apa? Tuhan dekat dengan orang yang patah hatinya. Wah, bro, terharu ya. So jangan sampai kita punya cara pikir kayak oke, gue akan merasa deket waktu gue perfect. Tuhan mau deket sama gue waktu gue perfect doang gitu. Bahkan in your lowest point itu momen Tuhan pengen banget deket sama lu loh, kayak gitu. Wah. Dan ini juga yang kita perlu aware, Ros. Bukan hanya cuman accept dan understanding doang. Tapi, nah, that's why yang tadi lu cerita ya, itu penting banget. Gue bersyukur banget lu ada orang-orang yang bisa walk with sama lu di masa-masa seperti itu, yang gak cuman understand dan accept lu doang, tapi bantu lu untuk lihat identitas lu yang sebenarnya tuh seperti apa. Kayak gitu. Karena kalau misalnya cuman acceptance dan understanding doang, langkah selanjutnya apa? Iya, akan stuck di situ. Betul. Juga sih. Apakah akan cuma membenarkan oke, dia memang sedang deal with depression, that's it, atau nextnya gimana yang kayak gitu. Nah, makanya jadi kita bisa bilang, gue jadi ada kesimpulan berarti peran kita untuk melewati yang namanya depresi ini nggak bisa sendiri dong. Betul. Maksudnya, banget. Kita agree ya, untuk ternyata sendirian pun malahan kita bisa berlarut-larut kemana-mana gitu ya. Tapi ternyata peran community sih. Betul. Apa yang gue alamin kan sebenarnya dibantu banyak orang ya, nggak cuma satu orang aja gitu atau gue berjuang sendiri gitu. Tadi kita jadi bisa bahas ya apa yang bisa membantu. Itu adalah bagaimana sih komunitas. Komunitas nih bisa berperan untuk membantu hidup kita bisa bebas dari yang namanya depresi. Betul. Kayak tadi salah satu faktor yang menyebabkan adalah lingkungan kan, tapi lingkungan juga yang bisa membantu kamu untuk bisa sembuh dari depresi itu. Tapi yang perlu di-note adalah lingkungan yang tahu value yang benar untuk kamu bisa benerin lagi tuh. Karena kan kalau depresi kita dealing sama the way kita lihat diri kita sendiri kan. So kalian butuh komunitas atau orang-orang lingkungan yang bantu kalian untuk bisa benerin identitas kalian lagi yang benar yang gitu. Nah, kalau peran komunitas itu penting, tapi kalau gue sih pengen bisa ngertiin ya sosok-sosok teman-teman kita yang mungkin sekarang lagi struggle secara depresi. Gak gampang loh untuk cari komunitas. Apalagi kalau kita lagi demotivated, bangkit dari kasur aja susah. Betul. Gimana? Boro-boro kita mau keluar rumah gitu. Jadi kan kecenderungan kita pengen sendiri. Gitu. So, any encouragement maybe for orang-orang yang mungkin kita nggak bisa expect them untuk kayak, lu cari gue dong gitu. Ya kan? Gue akan mengerti karena gue pernah alamin gitu. Gimana sih caranya kita biar nggak walk alone, nggak berjuang sendiri. Mungkin ada langkah-langkah hal yang mungkin the smallest thing yang kita bisa lakukan juga. Ya, yang pertama mungkin kita remind diri kita sendiri kali ya. Kalau di luar sana ada orang yang mau mengerti kita dan mau meng-accept kita dan mau memproses kita. There's still hope ya. Dan yang paling penting adalah ada orang yang ready to walk with sama kita lewatin masa-masa ini kayak gitu. Gitu sih paling ya, untuk mereka bisa lihat kayak mereka tuh nggak sendirian loh, dan apa yang lagi mereka alamin itu valid banget buat mereka, itu berat buat mereka, tapi ada orang yang ready to walk with sama mereka untuk bikin mereka feel better gitu. Wow. Jadi kesimpulannya adalah waktu lagi mengalami depresi berat mungkin karena lingkungan yang menolak apapun itu ya yang buat kita jadi depresi, starting to remind ourselves ya kalau sebenarnya masih ada orang yang peduli, orang yang benar-benar pengen denger cerita apapun itu ceritanya ya, untuk accept and understand us dan mau work with juga sama kita. Betul banget. Starting with hope dulu ya. Wow. Thank you untuk bisa ngomong, kasih encouragement ya buat kita semua lebih tepatnya. Nah mungkin dari pembicaraan hari ini ya Dika ya, gue berasa sih ini sangat membantu gue secara pribadi dan juga mungkin beberapa orang yang sekarang lagi butuh banget pertolongan. Nah gue pengen simpulkan satu hal sih, bahwa yang pertama mental health dan Tuhan itu tidak pernah berpisah. Tuhan sangat peduli dengan orang-orang yang mengalami depresi, yang patah hati ya. Betul. Orang-orang yang sekarang sedang struggle. Betul. God will never reject you, nggak juga pernah tinggalkan kita ya. Itu janjinya Tuhan.
memang dunia bisa semakin jahat sih. Kita juga faktor lingkungan, genetik, semua faktor bisa membawa kita jadi rendah diri, identity yang mungkin condong ke negatif. Tapi ya as long as kita mau seek him ya, Yep. dia pasti akan tolong sih. Itu yang gue malahan dapat dari apa yang lu jelasin hari ini. So mungkin call to action ya untuk teman-teman yang lagi dengar tentang podcast hari ini. I just want to encourage all of you bahwa it's okay kalau kita berasa lagi sedih, atau mungkin kamu sedang struggle di dalam yang namanya depresi. Kamu bukan orang yang outcast, you juga bukan orang yang layak ditolak, tapi kamu punya hak untuk diselamatkan. Kamu adalah orang yang akan diterima oleh orang-orang yang mengasihi kamu. So, okay, Sit Inners, gue berharap kita semua bisa semangat untuk mengawali lagi hari-hari ya. Apapun yang terjadi di dalam hidup lu, apapun yang mungkin mengikat atau menenggelamkan kita di dalam kesedihan yang panjang ya, seperti depresi, aku mau encourage kita semua, yuk kita berjuang bareng. Dan to encourage you guys untuk bisa melihat betapa Tuhan sangat peduli dengan kamu. So kita juga ada gereja di 37 kota di Indonesia. Kalau kamu mau bergabung dengan komunitas dan beribadah bersama kami, you are welcome guys. So don't worry, gak akan ada orang yang reject kamu. Dan kami akan senang sekali bisa ketemu, kenal, mendengarkan cerita kamu, mendengarkan semua kesedihan kamu juga, apapun yang kamu alamin ya. Please send WhatsApp ke kami dan kita akan bantu hubungkan kamu ke gereja yang terdekat dengan tempat tinggal kamu. So sekali lagi kita mau ucapkan juga ya terima kasih buat Dika sebagai narasumber kita hari ini. Thank you banget Dika, boleh tepuk tangan juga semuanya. Thank you Raffi. Kita bersyukur dan berterima kasih banget Dika udah mau menemani Sit Inners di sini untuk bisa menjelaskan apa arti dari depresi, bagaimana menanggapinya, bagaimana punya pandangan depresi dan melihat bagaimana Tuhan itu besar banget untuk orang-orang yang mencari pertolongan dia juga. Masih ada harapan, oke? Terima kasih ya Dika, semoga mau kembali lagi ya ke podcast Sit In ya. So, kita berterima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan dan terima kasih untuk kalian yang sudah berjuang untuk melalui depresi. Oke, Sit Inners, mungkin ada tema-tema yang kalian tertarik ingin dibahas juga di podcast kita. Nah, kamu bisa tulis tema-tema yang kamu tertarik di kolom komen kita ya. So, kita akan sangat appreciate jika kalian mau join untuk membawa podcast Sit Inners ini menjadi semakin bisa berdampak, membantu bagi setiap pendengarnya. So, last but not least, kalau video ini membantu kamu, please like, subscribe, turn on notification. Jadi biar gak ketinggalan ya konten-konten baru kita. Dan kamu juga boleh banget share video ini kalau sewaktu-waktu kamu mengingat beberapa nama yang bisa terbantu banget mendengarkan podcast tema depresi ini. So we just encourage all of you untuk bisa berbagi kebaikan dan juga membantu siapapun yang mengalami depresi. So sekali lagi aku ingetin, jangan lupa juga untuk find us and follow us di sosial media lainnya seperti di Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Semua namanya sama @GKDI Official. So thank you guys. See you in the next videos. Bye-bye.